Shalom jemaat dikasih Tuhan. Bersyukur pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kasih Tuhan, dalam ibadah virtual kita. Saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat ulang tahun bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Kita akan renungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena kami dapat kesempatan beribadah bersama-sama untuk merayakan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kami orang percaya. Berkatilah firman-Mu kami baca, kami renungkan. Biarlah Engkau bekerja dengan ajaib, menolong kami memahami dan menerapkan dalam hidup kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, Shalom. Kiranya kita semua dalam keadaan baik, keadaan sehat, atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Saya menyapa kita sekalian, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya kita semua diberkati melalui ibadah pada hari ini. Hari ini adalah hari yang sangat penting, saudara. Kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus pada momen Pentakosta ini. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh kita orang percaya. Gereja telah berusia 1988 tahun. Ini adalah sebuah sejarah yang sangat penting bagi gereja Tuhan. Firman Tuhan telah dibacakan dari Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan di sana kita membaca bahwa roh dicurahkan bagi setiap orang percaya. Dan kita melihat disinilah letak peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Hari Pentakosta merupakan sebuah hari yang sangat penting. Dalam perjanjian lama, hari Pentakosta itu merupakan sebuah hari di mana seluruh orang Israel melakukan ucapan syukur atas hasil panen mereka. Dan yang kedua, hari Pentakosta pada masa PL adalah merupakan saat di mana umat mempersembahkan buah sulung kepada Tuhan. Dan zaman Yesus ada sebuah makna baru yang diberikan dalam sejarah para rabi Yahudi pada masa itu, di mana hari Pentakosta merupakan hari peringatan diterimanya hukum Taurat oleh Musa. Bagi kita orang percaya, Pentakosta kemudian menjadi saat di mana roh dicurahkan. Dan kita bersyukur karena kehadiran roh itu mempengaruhi seluruh hidup kita orang percaya. Paling tidak dari teks yang kita baca, ada 3 peran dari Roh Kudus bagi kita orang percaya. Dan ketiga peran itulah akan kita pelajari bersama-sama di saat hari ini. Yang pertama, Roh Kudus itu memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kita melihat bahwa ada sebuah tanda kehadiran roh. Ada bunyi seperti tiupan angin kencang di rumah itu, saudara. Dan setiap orang mengalami itu. Nah, menarik sekali bahwa penulis Kisah Para Rasul yaitu Lukas tidak menggunakan istilah angin secara umum dipakai. Ya, angin dalam bahasa Yunani itu adalah anemos. Tetapi Injil Lukas, penulis Lukas menggunakan sebuah istilah yang hanya 2 kali muncul dalam seluruh perjanjian baru. Dan itu adalah di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang kedua dan pasal yang ke-17 ayat 25. Istilah yang dipakai adalah penoes. Istilah penoes ini, itu istilah yang sama dipakai dalam Kejadian pasal 2. Di mana Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam manusia yang mula-mula hanya tanah. Ya, kemudian karena ada nafas Allah dihembuskan ke hidung manusia itu, jadi makhluk hidup. Artinya saudara bahwa demikianlah kita sebagai orang percaya. Sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum roh itu datang mendiami hidup kita, kita adalah orang-orang yang mati. Tapi kehadiran Roh Kudus menghidupkan kita, memberikan kita kehidupan yang baru. Para murid adalah orang-orang yang menerima kehidupan baru oleh karena kehadiran Roh Kudus dalam diri mereka. Teks yang sejajar dalam Kisah 17 ayat 25. Nafas itu, angin, penoes itu berkaitan dengan kehidupan. Dan kehidupan itu adalah berasal daripada Tuhan. Kita menerima kehidupan dari Tuhan. Kehidupan yang baru yang berikan kita jaminan hidup yang kekal. Karena itu saudara, kita bersyukur. Karena roh itu membuang manusia lama kita. Mematikan manusia lama kita dan memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang benar-benar baru. Terjadi perubahan hidup yang luar biasa.
Ya, kita tahu bahwa para murid mengalami perubahan yang besar dalam hidup mereka, dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan luar biasa oleh karena mereka meresponi hidup baru yang mereka alami oleh karena kehadiran Roh Kudus tersebut. Inilah peran pertama dari Roh Kudus bagi kita orang percaya, dan kita percaya sungguh-sungguh bahwa saya dan saudara jemaat Tuhan dimanapun berada, kita adalah orang-orang yang mengalami kehidupan yang baru. Roh itu memeteraikan kita, menolong hidup kita untuk menjadi pribadi yang sungguh berubah. Ya, kita tidak lagi seperti dulu. Kehidupan baru kita tercermin dari perilaku hidup kita, dari tutur kata kita, dan ciri khas itulah yang kita tampilkan sebagai buah roh dalam diri kita masing-masing. Nah, itulah poin pertama saya pada hari ini, bahwa peran Roh Kudus bagi kita adalah Dia memberikan kepada kita hidup yang baru. Yang kedua, jemaat kasih Tuhan, peran Roh Kudus bagi kita orang percaya adalah memberdayakan kita. Kalau tadi poin pertama saya bicara mengenai bahwa roh itu memberikan hidup yang baru, ditandai dengan adanya angin yang bertiup di rumah tersebut. Yang kedua adalah peran Roh Kudus memberdayakan kita. Ada lidah-lidah seperti nyala api yang kemudian hinggap masing-masing di atas kepala setiap orang yang hadir di ruangan tersebut. Dan yang terjadi kemudian adalah bagaimana orang-orang percaya diperlengkapi hidup mereka. Kehadiran Roh Kudus dengan tanda lidah api itu kemudian memberikan kemampuan yang sangat luar biasa dalam hidup setiap orang yang hadir. Kita melihat bahwa mereka mengalami sebuah perubahan yang begitu besar dalam diri mereka. Dikatakan masing-masing mereka kemudian punya kemampuan berbahasa yang lain. Ya, istilah bahasa Yunani dikatakan heterais glossais, ini bahasa yang lain. Ya, seringkali ditafsirkan sebagai bahasa lidah, bahasa roh yang tidak dapat dipahami oleh sembarang orang, saudara. Ini adalah pribadi dengan Tuhan, roh manusia berkomunikasi dengan roh Allah, dan kemampuan itu dimiliki oleh setiap orang percaya yang hadir dalam saat pencurahan Roh Kudus. Tetapi saudara, bukan itu yang menjadi hal yang utama. Yang kita lihat kemudian adalah mereka diberi kemampuan untuk dapat berbicara dalam bahasa lain. Ya, dalam ayat keempat digunakan istilah ada dialektos. Bagaimana kemudian kita melihat kemampuan para rasul untuk berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa yang hadir di Yerusalem pada masa itu. Ya, kita tahu bahwa ada banyak bangsa yang datang di Yerusalem pada hari Pentakosta, dan mereka mengerti apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Mereka memahami yang diucapkannya sampai mereka berkata, kok bisa? Ya, para rasul itu bicara dalam bahasa kita yang kita mengerti. Saudara, inilah peran roh. Roh Kudus berikan kemampuan yang luar biasa untuk para murid itu berbicara dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh banyak orang. Dialeknya dipahami oleh banyak orang. Bukan cuma itu, saudara. Kita melihat bahwa para murid diberdayakan dengan hadirnya Roh Kudus. Mereka berubah total dari pribadi yang dulunya takut, tertutup, tapi kemudian mereka jadi pemberani untuk bersaksi. Mereka berkhotbah, mereka beritakan Injil. Tidak ada rasa takut sama sekali. Ini terjadi karena roh memberdayakan mereka. Saudara, kita sekalian adalah pribadi-pribadi yang telah menerima kehadiran Roh Kudus dalam diri kita. Dan karena itu kita percaya bahwa hidup kita diberdayakan oleh roh. Masing-masing kita diperlengkapi oleh roh. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki karunia dari Tuhan. Setiap pribadi diberi karunia, diberi potensi, diberi kemampuan untuk berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Ya, kita ingat firman Tuhan dari Pak Gembala ketika kenaikan Tuhan Yesus. Misi Yesus di bumi selesai. Yesus lanjutkan misi di sorga. Sekarang misinya kita yang lanjutkan. Supaya misi berjalan, supaya program Allah berjalan, maka Allah oleh Roh yang Kudus memperlengkapi kita, memberdayakan kita untuk kita bisa mengambil peran itu bersama-sama. Bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita bisa bergandengan tangan, bersinergi untuk memajukan pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan percayakan kita melayani. Jangan merasa kita kecil,
Jangan merasa bahwa kita tidak mampu. Masing-masing kita telah diperlengkapi Tuhan dengan begitu luar biasa. Dia memberdayakan kita untuk kita dapat menjadi bagian dalam master plan besar Allah bagi dunia ini, yaitu menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu sekalian, jemaat dikasih Tuhan, kita akan terus dipakai Tuhan di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu hebat ini. Kita menjadi mitra Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa kita sekalian adalah orang-orang yang selalu berkata siap mengerjakannya, siap untuk turut terlibat. Dan inilah peran Roh Kudus yang kedua bagi kita sekalian. Yang pertama tadi, Roh memberi kita hidup yang baru. Dan yang kedua, Dia memberdayakan kita untuk terlibat dalam pekerjaannya. Jemaat dikasih Tuhan, peran Roh Kudus yang ketiga yang bisa kita lihat pada hari ini adalah Roh itu mempersatukan kita. Roh Kudus mempersatukan kita. Tanda ketiga yang dimiliki pada hari Pentakosta itu adalah adanya kemampuan bahasa. Kita tahu bahwa dalam Perjanjian Lama, bahasa dipakai untuk memecah belah bangsa. Peristiwa Babel kita tahu. Tapi dalam kisah ini kita menemukan bagaimana bahasa dipakai untuk mempersatukan begitu banyak bangsa-bangsa. Roh Kudus mempersatukan kita. Kita dalam satu roh, sehati, sepikir. Dan kita lihat, memang diawali dalam Kisah pasal 2 ayat yang pertama itu. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ada sebuah perkumpulan sebagai tanda kesatuan hati. Kita tahu juga bahwa dalam pasal yang pertama mereka bertekun dalam doa, sehati sepikir, ya, bertekun dalam doa, baca firman. Dan ketika Roh dicurahkan, kesatuan itu menjadi lebih lengkap lagi. Karena segala bangsa ada di situ. Keselamatan bukan milik Yahudi saja. Keselamatan pun menjadi milik bangsa-bangsa non-Yahudi. Semua kita termasuk di dalamnya. Kita satu dengan yang lain. Suku kita mungkin berbeda. Bahasa kita barangkali berbeda. Warna kulit kita mungkin berbeda. Tapi Roh Kudus yang dicurahkan itu mempersatukan kita. Tuhan tidak suka perpecahan. Tuhan rindu kita bersatu. Kesatuan itu membuat kita menjadi makin kuat, saudara. Karena bersatulah maka ada kekuatan yang begitu besar untuk maju, untuk bertumbuh bersama, dewasa bersama dalam iman dan pengenalan akan Tuhan. Kita bersyukur Roh itu menyatukan kita sekalian. Kita tahu bahwa Yesus pernah memberikan sebuah peringatan bahayanya perpecahan. Mula-mula kita tahu bagaimana para murid terancam pecah. Yesus menegur mereka. Dan sekarang Roh dicurahkan memperkuat, mempererat kesatuan dalam hidup setiap orang percaya. Saya dan saudara, kita adalah satu dalam Tuhan. Karena itu, jauhkan perpecahan. Jauhkan perselisihan. Iri hati, dengki, caci maki, jauhkan. Mari kita bangun kesatuan yang utuh dalam Tuhan. Karena Roh itu akan memberi kita kemampuan. Memberikan pada kita pertolongan untuk kita tetap menghargai satu sama lain. Menerima perbedaan satu sama lain. Dan kita bisa hidup dalam kesatuan yang utuh. Karena kita roh yang sama. Yang akhirnya membuat kita memanggil Tuhan yang sama. Ya Aba, ya Bapa. Saudara dikasih Tuhan. Hari Pentakosta di mana Roh curahkan. Mengingatkan kepada kita sekalian. Bahwa setiap kita orang percaya. Adalah orang-orang yang hidupnya telah diubahkan. Memiliki hidup yang baru. Kita sebagai orang yang menerima Roh Kudus. Diberdayakan oleh Roh. Untuk kita dapat bekerja bersama bagi pekerjaan Tuhan. Dan Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita. Yang mendiami hati kita orang percaya. Mempersatukan kita satu sama lain. Kita kuat
kita kokoh, kita teguh dalam kesatuan itu. Kiranya saat dimana kita memperingati hari Pentakosta, roh dicurahkan, kita membiarkan roh itu bekerja makin optimal dalam diri kita masing-masing. Biarkan Roh Kudus itu berkarya makin hebat dalam diri kita. Dan kita menjadi pribadi-pribadi yang akhirnya memuliakan Tuhan. Seperti dikatakan dalam Kisah pasal kedua ayat terakhir ayat 13. Orang-orang memuliakan Tuhan, memuji Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat. Itulah syukur kita kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama di hari ini. Usia gereja tidaklah lagi mudah. Dan kami ada bagian di dalam pengembangan gereja-Mu dimanapun kami berada. Pakailah kami ya Tuhan, biarlah roh itu berperan begitu nyata dalam hidup kami masing-masing. Memberikan kami kekuatan untuk kami dapat membangun pekerjaan Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Haleluya. Amin.